Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah Putri dengan NIM 2214201006 dari kelas 1A Keperawatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem persarafan. Sistem persarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, yaitu mata, telinga, dan organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia. 1. Otak. Otak adalah mesin pengendali utama yang segala fungsi tubuh. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. 3. Sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dan anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar, yaitu badan sel, dendrit, akson. Fungsi saraf yaitu mengumpulkan informasi dari sistem dan luar tubuh atau fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Struktur sistem saraf yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respons sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya ke tubuh Anda. Sistem saraf somatik. Fungsi saraf ini mempunyai informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengontrol aktivitas yang Anda lakukan secara tak sadar atau tanpa perlu memikirkannya. Ada 2 bagian atau saraf, yaitu sistem simpatik. Sistem ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dari diri Anda. 2. Sistem parasimpatik. Sistem ini gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri Anda. 12 saraf kranial. 1. Olfaktori, 2. okulomotor, 3. troklear, 4. abdusen, 5. hipoglosal, 6. kranial aksesorius, 7. optik, 8. trigeminal, 9. facialis, 10. vagus, 11. vestibulo-cochlearis, 12. glossopharyngeal. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Jenis kelenjar sistem endokrin. Berikut ini berperan jenis kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin. 1. Kelenjar adrenal, yaitu 2 kelenjar yang berada di atas ginjal. Fungsinya adalah melepaskan hormon kortisol. 2. Hipotalamus, yaitu bagian otak tengah bawah yang memberi tahu kelenjar pituitari kapan harus melepaskan hormon. 3. Ovarium, yaitu organ reproduksi wanita yang melepaskan sel telur dari menghasilkan hormon seks. 4. Sel di pankreas, yaitu sel yang membantu mengontrol pelepasan hormon insulin dan glukagon. 5. Paratiroid, yaitu tempat kelenjar kecil di leher yang berperan dalam perkembangan tulang. 6. Kelenjar pineal, yaitu kelenjar di dekat pusat otak yang berfungsi untuk mengatur pada tidur. 7. Kelenjar hipofisis, yaitu kelenjar di dasar otak di belakang sinus. 8. Testis, yaitu kelenjar reproduksi pria yang menghasilkan sperma dan hormon seks. 9. Timus, yaitu kelenjar di dada bagian atas yang membantu dan mengembangkan sistem kekebalan tubuh di awal kehidupan seseorang. 10. Tiroid, yaitu kelenjar berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher yang berfungsi mengontrol metabolisme.
Faktor risiko gangguan sistem endokrin. Selain penyebab yang mendasari gangguan sistem endokrin juga dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko, yaitu peningkatan kadar kolesterol yang signifikan, mengalami pola makan tidak sehat, pernah mengalami operasi, ibu hamil dengan kasus hipotiroid. Sistem perkemihan. 1. Ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja secara terus-menerus. Fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. 2. Ureter. Pada anatomi sistem perkemihan pun terdapat ureter, yaitu dua tabung tipis yang berada di dalam panggul. Fungsinya adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk segitiga yang terbuat dari otot, mempunyai rongga dan bentuknya seperti balon. Jadi kandung kemih ini akan mengembang dan sudah terisi. Kandung kemih berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. 4. Uretra. Berbentuk seperti tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Sistem reproduksi. Reproduksi pria. 1. Penis. Penis adalah organ seks pria yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Pada umumnya organ ini akan mencapai ukuran maksimal selama masa puber. Pada ujung kepala penis terdapat uretra yang merupakan saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Saluran ini juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan mani ketika mencapai organisme klimaks. 2. Skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang longgar dan menggantung di belakang penis. Di dalam skrotum terdapat sepasang organ sekaligus kelenjar yang disebut testis. 3. Testis. Testis merupakan organ berbentuk oval di dalam kantung sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsinya untuk memproduksi dan menyimpan sperma. 4. Epidermis. Epidermis merupakan saluran yang terletak di belakang testis. Fungsinya membawa sperma dari testis menuju vas deferens atau saluran panjang untuk mengeluarkan sperma matang, untuk kemudian mengeluarkan melalui uretra. 5. Alat reproduksi pada bagian dalam, yaitu vas deferens, saluran yang berfungsi sebagai jalur keluarnya sperma. Vesikulasi seminalis. Kantong yang menempel pada vas deferens dengan fungsi memproduksi air mani dan membantu proses ejakulasi. Saluran ejakulasi. Saluran gabungan antara vasikula seminalis dan vas deferens. Uretra. Saluran untuk mengeluarkan air mani yang telah bercampur sperma ketika ejakulasi. Kelenjar prostat. Kelenjar dengan fungsi memproduksi cairan yang melindungi dan menutrisi sel sperma. Kelenjar bulbuetral. Kelenjar yang memproduksi cairan untuk melunasi uretra dan menetralkan keasaman sisa urin di dalamnya. Sistem reproduksi wanita. 1. Vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat reproduksi wanita yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang. Bagian depan vulva yang ditumbuhi rambut kemaluan disebut mons pubis. Selain itu terdapat kolitoris, bukaan uretra, serta labia yang terbagi menjadi 2. 1. Labia mayora atau bibir besar. Bagi kelenjar keringat dan minyak usia pubertas, labia mayora akan ditutupi rambut-rambut halus. 2. Labia mayora atau bibir kecil. Berada di dalam labia mayora mengelilingi lubang vagina dan uretra. 2. Vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina yaitu jalan lahir bayi saat persalinan. 2. Tempat keluarnya darah saat menstruasi dan jalur akses sperma untuk menuju rahim. 3. Rahim atau uretrus. Uretrus atau disebut juga rahim merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki fungsi penting dalam siklus menstruasi, kesuburan, dan kehamilan. Uterus menjadi tempat bagi sel telur yang telah dibuahi ditanamkan selama kehamilan dan berkembang hingga lahir. 4. Ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar kecil berbentuk oval di sisi kanan dan kiri rongga panggul, bersebelahan dengan bagian rahim atas. Fungsi ovarium ialah menghasilkan sel telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon seks seperti estrogen dan progesteron. 5. Tuba falopi atau oviduk. Tuba falopi merupakan dua saluran panjang yang
dan membentang pada bagian atas rahim ke ujung masing-masing ovarium. Fungsi organ ini sebagai saluran bagian sel telur untuk bergerak dari ovarium menuju rahim. Sistem pernafasan. Organ sistem pernafasan atas. 1. Hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernafas. Dinding dalam rahim ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. 2. Sinus. Sinus adalah rongga udara di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata, di tengah dahi. Sinus berfungsi untuk membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup dari hidung. 3. Adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel impusit untuk membunuhnya. 4. Tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding rahim atau tenggorokan. 5. Faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Fungsi faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. 6. Epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Organ sistem pernafasan bawah. Laring. Laring adalah rumah bagi pita suara. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. 2. Trakea. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur napas dan memiliki fungsi vital untuk mengalurkan udara dari paru-paru untuk bernafas. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan mengelilingi organ dalam dada. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus alveoli. Alveoli. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Diafragma. Diafragma adalah dinding otak kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal, tubuh dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga sesederhana mengambil suatu benda. Muskuloskeletal juga berperan dalam membentuk postur dan bentuk tubuh serta melindungi berbagai organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Anatomi sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari berbagai bagian dan jaringan tubuh yaitu tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dari sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. 2. Sendi. Sendi merupakan sambungan antara dua tulang. Sendi ada yang bisa digerakkan dan ada juga yang tidak bisa digerakkan. 3. Otot. Ada 3 jenis otot yang merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. 4. Tulang rawan. Tulang rawan adalah sejenis jaringan ikat yang menutup sendi. Selain berada di antara sambungan tulang, tulang rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. 5. Ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen sendiri atau serat elastis dan tersusun dari protein. 6. Tendon. Tendon adalah jaringan ikat tebal dan berserat yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon dapat di seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, hingga kaki. Sistem integumen.
Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumentum mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesori yang dimaksud yaitu kuku, rambut, dan kelenjar. A. Struktur kulit. Kulit terdiri dari atas 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Bagian terluar kulit yaitu lapisan epidermis yang terdiri dari sekumpulan sel-sel khusus yang dikenal sebagai keratinofisis. 1. Epidermis. Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar yang terdiri atas lapisan epitel gepeng. Lapisan-lapisan tersebut yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, dan stratum corneum. 2. Dermis. Dermis mengandung serat kolagen dan serat elastis sehingga bersifat ulet dan elastik, penuh dengan kapiler dan pembuluh darah, serat saraf sehingga dapat merasakan sensasi seperti suhu, tekanan, dan nyeri. 3. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang tersusun atas sel-sel lemak. Struktur kuku. Kuku adalah lempengan kulit bertanduk pada permukaan dorsal, ujung distal, falang, terminal jari tangan atau jari kaki yang tersusun dari kerak-kerak epitel yang memimpin dan berkembang dari stratum lucidum kulit. Struktur rambut. Rambut terdiri atas akar rambut dan batang rambut. Ada 2 jenis tipe rambut yaitu rambut halus tidak berpigmen dan terdapat pada bayi disebut lanugo, dan rambut kasar berpigmen mempunyai modula dan terdapat pada orang dewasa. Sistem kardiovaskular. Anatomi jantung manusia. Anatomi jantung manusia terdiri dari 4 ruang yaitu 1. Atrium atau serambi jantung kanan menerima darah dari pembuluh darah dan memompa ke bilik kanan. 2. Vertikel atau bilik jantung kanan menerima dari serambi kanan kemudian memompanya menuju paru-paru. 3. Serambi jantung kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. 4. Bilik jantung kiri menerima darah dan mengandung oksigen lalu memompanya ke seluruh tubuh. Kontraksi bilik kiri yang kuat menjadi penanda tekanan darah. Struktur anatomi jantung terdiri dari 1. Aorta atau arteri yang besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Vena cava superior, pembuluh darah yang berhubungan dengan atrium kanan. Katup tricuspid, mengatur aliran darah yang ada di serambi dan bilik kanan. Katup aorta, mengatur aliran darah kaya oksigen yang mengalir bilik ke aorta. Kutub mitral, menjaga agar aliran darah tidak mengalir dari vertikal kiri ke atrium kiri. Kutub pulmonal, mengatur aliran dari darah yang ada di serambi dan bilik kiri. Fungsi utama jantung manusia adalah memompa darah dan merupakan organ utama yang berperan dalam sirkulasi darah. Darah merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Darah berperan mengangkut zat-zat nutrisi dan oksigen yang sangat dibutuhkan sel-sel dalam tubuh. Sistem hematologi. Darah merupakan komponen yang unik. Darah merupakan satu-satunya jaringan cairan dalam tubuh manusia. Darah 8% berat tubuh total 5 liter wanita, 5,5 liter pria. Setiap individu tidak sama jumlahnya tergantung pada umur, pekerjaan, keadaan jantung, pembuluh darah. Fungsi darah. 1. Sebagai alat penyangkut, mengambil O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Mengangkut CO2 dari jaringan untuk keluarnya melalui paru-paru. Mengambil zat-zat makanan dari usus halus untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Mengangkut atau mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui kulit dan ginjal. 2. Sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan mikroorganisme dan racun yang dapat membinasakan tubuh dengan perantaraan leukosit, antibodi, atau zat anti meracun. 3. Menyebarkan panas ke seluruh tubuh. Unsur yang terdapat dalam darah. 1. Air 91%, 2. Protein 3%, 3. Mineral 0,9%, 4. Bahan organik 0,1%. Sistem pencernaan. Pembagian organ pencernaan. 1. Saluran pencernaan terbagi atas menjadi 6 yaitu 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. 2. Kelenjar pencernaan. Kelenjar ludah, hati, kelenjar pankreas.
1. Mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut. 2. Kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berhubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. 3. Lambung. Lambung merupakan organ berongga yang berfungsi untuk menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. 4. Usus halus. Organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus berfungsi untuk memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. 5. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memerah protein, lemak, dan karbohidrat. 6. Hati. Hati berfungsi memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu. 7. Kantong empedu. Kantong empedu menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, kemudian melepaskannya ke duodenum, usus kecil, untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. 8. Usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah sehingga mengosongkan usus tubuh. Perlu diketahui bahwa usus besar adalah tabung otot sepanjang 6 kaki yang menghubungkan usus kecil ke rektum. 9. Rektum. Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. 10. Anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluarnya fases dari tubuh. Baiklah, itulah penjelasan tentang anatomi tubuh pada manusia. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangannya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.